Cek satu. Dah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin Sektor 6 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk terus melakukan aktivitas di Ramadan ini yang tak terasa kita sudah masuk di fase akhir Ramadan. Hari ini kita berada di hari yang ke-21 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Inilah adalah fase puncak ya, fase puncak Ramadan yang Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik amal itu adalah endingnya. Khairul amal bil khawatim. Sebaik-baik amal adalah bagaimana endingnya, bagaimana ujungnya. Makanya supaya kita betul-betul serius, betul-betul kita fokus, Allah memberikan banyak keistimewaan di akhir-akhir Ramadan ini. Allah banyak berikan keunggulan di akhir-akhir Ramadan ini, supaya umat ini fokus, supaya imun ini serius. Maka berbagai macam keunggulan di akhir Ramadan yang tidak ada di 10 pertama, 10 kedua, itu ada di 10 terakhir. Makanya kita sering dengar ya para ustadz, para mubalik menyampaikan terkait bagaimana sikap Rasul dan para sahabat dalam menyambut 10 terakhir bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah informasi yang disampaikan oleh istrinya Rasul, oleh istrinya Nabi, adalah Aisyah radhiyallahu an. Jadi dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asru, adalah Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 terakhir, ay asrul akhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan, syadda mizarah, Rasul mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailah, menghidupkan malamnya, wa aiqaza ahlah, dan Rasul pun membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di hadis yang lain dikatakan kana Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul itu lebih serius ketika berada di malam terakhir, 10 terakhir Ramadan, lebih sungguh-sungguh ya, tidak seperti serius dan sungguh-sungguhnya Rasul di luar 10 bulan atau 10 terakhir Ramadan ini. Nah, sebetulnya kita melihat tentang dalil-dalil itu menunjukkan kira-kira ada apa di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Ya, pertama untuk mengetahui ada apa sebetulnya di 10 terakhir Ramadan ini, nanti bagaimana kita juga menyikapinya, sebagaimana menyikapinya para salafus soleh. Pertama,
kita bisa baca dulu surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar, surat yang ke-97. Surat Al-Qadar ini kan bicara tentang turunnya qadar, turunnya Quran. Yang di sini diawali dengan kata inna, sesungguhnya. Jadi sesungguhnya itu Pak, kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan kata sesungguhnya, ini adalah orang yang akan diberikan, diturunkan ayat itu, atau yang menjadi khitab, sasaran daripada ayat itu, biasanya dalam kondisi bimbang, dalam kondisi labil, dalam kondisi ragu. Jadi kalau ada ayat-ayat yang di awalnya dengan kata sesungguhnya, itu yang dihadapi oleh ayat ini, pertama orang dalam kondisi yang labil, yang ragu, yang bingung. Dan saya telusuri, tadaburi, dalam Al-Quran ini Pak, ada 4 surat yang ayat pertamanya diawali dengan kata sesungguhnya. Ada 4 surat yang ayat awalnya, ayat pertamanya diawali dengan kata sesungguhnya, kata inna. Ini penelusuran saya, coba aja nanti Bapak telusuri ulang lah ya. Pertama adalah surat Al-Fatah, surat 48. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan kita tahu surat Al-Fatah ini kan turun ketika terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah perjanjian yang klausalnya itu semuanya hampir merugikan kaum muslimin gitu. Enggak logik lah diterima oleh akal gitu. Salah satu kan perjanjian itu kan klausulnya itu apa? Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, orang Mekah ini kan orang-orang kafir Quraisy datang ke Madinah, maka dia bebas balik lagi ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah itu adalah orang Islam yang datang ke Mekah, maka tidak boleh apa? Balik lagi ke Madinah, ditahan dia di Mekah. Itu dari beberapa poin perjanjian itu, semuanya satu pun tidak ada yang menguntungkan kaum muslimin, nggak ada sama sekali. Makanya para sahabat kan bingung, sampai Rasulullah itu ketika di Hudaybiyah di stop, mau umroh itu kan tidak jadi, balik lagi kan, karena akan diserang. Padahal posisi kaum muslimin saat itu sudah posisi kuat Pak. Jadi seandainya Rasulullah lawan pun sebetulnya itu kafir Mekah pun mungkin kalah gitu loh. Rasul utuskan sahabatnya itu datang ke sana, negosiasi, muncullah tadi perjanjian Hudaybiyah itu. Tapi begitu perjanjian itu disampaikan kepada Nabi, Nabi langsung tanpa musyawarah menerima perjanjian itu. Makanya para sahabat semuanya berontak Pak, bingung, ini kenapa kok Rasul kayak begini? Nggak ada yang berani bertanya kepada Rasul. Akhirnya minta Umar bin Khattab untuk tanya kepada Rasul. Coba tanyakan kepada Rasulullah, wahai Umar, ini kenapa kok perjanjian model begini diterima aja gitu loh sama Rasul? Nggak logik, nggak masuk akal, merugikan kita. Kita ditahan, posisi kita pun udah bisa melawan gitu. Datang Umar kepada Rasulullah SAW, berhadapan Umar dengan Rasul. Rasul berbalik, datang lagi Umar, Rasul berbalik. Kemudian Umar terus nanya, kenapa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Biasanya engkau itu bermusyawarah ketika mau memutuskan sesuatu. Apakah ini berdasarkan keputusanmu atau berdasarkan wahyu? Apa jawaban Rasul sambil beliau naik ke atas kendaraannya? Kan beliau berkata kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya telah turun kepadaku sebuah ayat, sebuah surat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan bukakan engkau kemenangan yang nyata. Pakai inna, sesungguhnya. Yang ketika itu kaum muslimin dalam kondisi ragu dan bimbang, maka Allah pertegas, sesungguhnya kami akan berikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Baru Umar bin Khattab kekeh, Umar bin Khattab yakin, para sahabat pun yakin dengan hal itu semuanya. Ini pertama surat itu. Yang kedua, surat yang diawali dengan ayat pertamanya dengan sesungguhnya itu juga adalah surat 71, surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumi.
Kenapa sebabnya? Surat Nuh ini juga diawali dengan kata sesungguhnya. Karena kaumnya Nuh itu tidak percaya kalau Nuh itu adalah seorang utusan Allah. Karena kaumnya Nuh ini juga tidak percaya kalau Nuh itu adalah Nabi Allah, kalau dia itu membawa risalah Allah. Makanya Nuh ini kan Nabi atau Rasul pertama yang diutus kepada kaumnya, dan juga dakwahnya begitu panjang gitu. Karena meyakinkan kaumnya kalau dia itu adalah Nabi juga luar biasa beratnya. Maka ayat ini pun diawali dengan kata-kata sesungguhnya. Nah terus yang selanjutnya, sesungguhnya juga Allah gunakan ketika mengawali surat Al-Kautsar juga, ya, terkait dengan masalah nikmat. Karena biasanya manusia itu melupakan nikmat, padahal nikmat itu ada. Sering mengabaikan nikmat Allah. Makanya kata Nabi, dua nikmat yang sering dilupakan dan sering lalai manusia: nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka karena manusia biasa melupakan nikmat Allah itu, terkait ini pun Allah awali ayatnya dengan kata apa? Inna, sesungguhnya kami telah berikan engkau Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, dan juga ayat yang diawali dengan kata sesungguhnya itu adalah surat Al-Qadar ini. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu sebetulnya ada apa di 10 terakhir ini. Pertama, kita bisa lihat dari kalimat yang digunakan Allah ketika mengawali surat Al-Qadar itu. Jadi Allah mengawali surat Al-Qadar ini pun dengan kata inna, sesungguhnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi artinya di sini Allah ingin menegaskan, Al-Quran ini kan turun pada saat apa Pak? Bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang amat sangat apa Pak? Panas, gersang, panas, dahsyat, luar biasa. Makanya namanya Ramadan, dari kata ar-ramdu. Ar-ramdu itu artinya panas, gersang, ya. Makanya nama-nama bulan dalam Islam itu biasanya sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Ramadan itu panas, gersang, Pak. Negara Arab yang panas, gersang, ya, dalam kondisi sedang puasa, nggak ada yang diharapkan sebetulnya dalam kondisi seperti itu kecuali turunnya hujan sebetulnya. Jadi kayak kita kalau misalkan gersang Pak, panas, gersang, kering gitu. Yang kita harapkan apa Pak dalam kondisi begitu biasanya? Turunnya hujan untuk menyirami bumi dan jasmani kita. Itu semua yang diharapkan oleh masyarakat pada saat itu, turun hujan dari langit, ya. Dan mereka berharap kepada Allah tentang kemuliaan, kemenangan. Kira-kira kapan kaum muslimin ini bisa jadi mulia? Kapan kaum muslimin ini bisa menjadi memimpin peradaban itu kapan? Dalam kondisi bimbang, dalam kondisi seperti itu, ternyata yang turun bukan hujan dari langit itu. Yang turun bukan air dari langit itu. Yang turun ternyata apa? Al-Quran. Allah tahu mereka bukan hanya butuh disirami fisiknya, bukan hanya butuh disirami tentang lingkungannya, tanahnya, negerinya, tapi yang butuh disirami dari mereka sebetulnya adalah hatinya. Yang butuh disirami dari mereka adalah akalnya. Yang butuh disirami dari mereka adalah rohaninya. Maka turun Quran pada saat mereka gersang seperti itu, bukan hanya menyirami tentang lingkungan, tapi menyirami hati, pikiran, dan ruh mereka. Disitulah Allah kembali menggunakan kata sesungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau misalkan kalian cari kemuliaan, seolah-olah kemuliaan itu sudah turun. Sama kayak kita nyari kemuliaan, nyari ketinggian, nyari kebahagiaan, nyari keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan itu sebetulnya sudah turun. Kapan itu turunnya? Pada malam Lailatul Qadar. Itulah salah satu rahasia dari kata sesungguhnya. Jadi ibaratnya begini, kalau saya ilustrasikannya gini Pak. Biasanya kan kalau orang sudah mulai agak tua Pak, maaf ini ya, kalau agak tua gitu,
Kalau di sini belum pada tua, belum ya kelihatannya. Saya lihatin masih muda-muda kayak gitu. Ya, masih remaja kayak gitu ya. Itu orang agak tua itu biasanya Pak, kalau pakai kacamata, itu biasanya kacamatanya suka ditaruh di jidat Pak. Kalau misalkan dia baca baru dipakai lagi, selesai baca dia taruh di mana? Di jidatnya. Ya, itu kacamatanya kayak gitu. Ada juga yang kadang-kadang bukan di depannya, ditaruh di belakangnya juga gitu loh. Itu kalau dia sudah taruh kacamatanya di jidat, kemudian dia mau baca lagi, dia biasanya cari kacamata lagi itu biasanya. Dia kemana nih? Kacamata kemana nih? Kacamata kemana? Padahal dia nongkrong di sini nempel gitu loh. Atau tukang bas gitu loh. Kalau misalkan dia butuh pensil, biasanya dia butuh pensil, dia tulis seret. Udah selesai dia ngerjain yang lain, pensil ditaruh di mana biasanya? Di kupingnya ada ditaruh. Pas udah begitu dia mau ngerjain yang lain lagi, selesai karena udah saking sibuknya, dia mau ngegaris lagi, cari lagi pensil tuh, padahal nempel di mana? Nah, nempel di kupingnya. Nah, sama kita itu saat ini kadang-kadang kita nyari kemuliaan, kita nyari kehebatan, kita nyari ketinggian, kita nyari keistimewaan, kita nyari kedamaian, kita nyari keselamatan, kita nyari kemenangan. Kemana-mana ada nyari kemuliaan dengan jabatan, nyari kemuliaan, kehebatan dengan harta. Allah bilang, inna, sesungguhnya kemuliaan itu telah turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah bilang inna, sesungguhnya. Kita mau cari kemuliaan, padahal kemuliaan sudah nempel di kita gitu. Sudah Allah kasih, sudah Allah turunkan. Makanya saya katakan tadi, kalau ingin tahu tentang ada apa di 10 terakhir di bulan Ramadan, sehingga Nabi begitu mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, yuk kita lihat 3 huruf pertama saja dari surat Al-Qadar ini. 3 huruf pertama saja dari surat Al-Qadar ini. 1 inna, yang kedua nahnu, sesungguhnya kami menurunkannya. Itu saja kita lihat dari innanya, dari nahnunya, dari domir hu-nya, kita akan tahu sebetulnya betapa dahsyat 10 terakhir Ramadan ini. Dan kita akan tahu kenapa para sahabat dan Nabi begitu serius. Kita lihat dari 3 huruf pertama ketika mengawali surat ini. Huruf pertama tadi adalah inna, yang memiliki makna sesungguhnya, adalah bentuk taukid dan penegasan karena yang dihadapi saat itu dalam kondisi labil, sehingga seharusnya dengan turunnya ayat ini kita tidak labil lagi. Dengan turunnya ayat ini kita tidak bimbang lagi. Dengan turunnya ayat ini kita tidak sakwa sangka lagi. Yang kedua, ketika Allah menggunakan kata Al-Quran turun itu menggunakan kata kami Pak. Ini nanti kita bahas yang ketiganya. Kami itu kenapa Allah gunakan dalam ayat ini? Allah sebetulnya mampu saja menurunkan Quran kepada Nabi secara langsung. Mampu Allah menurunkan Quran kepada Nabi secara langsung. Tetapi kenapa Allah menggunakan kami? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya keterlibatan orang lain. Pak, kami dalam bahasa Arab itu kan, dalam alfiyah itu kan maknanya 2 Pak. Satu, kami itu artinya adalah mutakkalim ma'al ghair, orang yang bicara sendiri dan juga pihak lain. Yang kedua adalah mu'azzam nafsih. Mu'azzam nafsih itu adalah untuk mengagungkan dirinya gitu loh. Jadi ketika Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, Allah ketika menurunkan Quran melibatkan makhluk lain, yaitu malaikat Jibril. Kemudian diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah pun sampai kepada sahabat melalui Rasulullah. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada ulama, ulama menyampaikan kepada ustadz, ustadz menyampaikan kepada jamaahnya. Jadi Quran sampai ke jamaah ini, dan jamaah bisa baca Quran ini, bisa menelaah Quran, itu disebabkan banyaknya manusia dan makhluk yang terlibat, sehingga kita tidak boleh lupakan itu. Allah ngajarin itu kepada kita. Saya baca Quran misalkan dalam digital ini, saya baca Quran misalkan di dalam handphone ini. Berapa banyak manusia terlibat sampai saya bisa membaca ini. Belum lagi kita, banyak guru kita
yang mengajarkan kepada kita sehingga kita bagaimana bisa membaca dan interaksi dengan Quran ini. Jadi dengan kata kami sebetulnya satu poin pertama, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita saat ini bisa seperti ini, ada jutaan manusia yang terlibat. Ada jutaan manusia yang terlibat. Saya bisa membaca Quran di handphone ini, ada berapa manusia yang terlibat. Bahkan saya bisa membacanya juga adalah ada orang lain yang terlibat. Nah, kebiasaan manusia kadang-kadang ketika dia sudah jadi hebat, sudah jadi di luar biasa, dia lupakan tuh orang yang terlibat yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang yang sekarang menyumpahin gurunya sendiri, padahal gurunya yang ngajarin dia baca Quran, yang ngajarin alif bata dan lain sebagainya. Tidak sedikit diantara kita kadang-kadang melupakan itu. Nah, dengan Quran turun, Allah gunakan kata kami. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa Quran itu sampai kepadamu dan engkau bisa berinteraksi dengannya. Jangan lupakan adanya makhluk lain, adanya orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Itu Allah menggunakan kata kami, namanya adalah apa? Mutakallim al-ghair, Allah yang bicara dan juga melibatkan orang lain. Dan memang pesan Quran selalu begitu. Makanya kan Quran itu surat yang pertama turun surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq itu bicara tentang apa, Pak? Bicara tentang asal usul manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu satu, segumpal darah, dua, yang bergantung di dinding rahim. Artinya manusia itu adalah makhluk yang kebergantungan. Makanya kita disadarkan dengan puasa setiap tahun, dan di bulan Ramadan kita disadarkan dengan turunnya Quran. Dan turunnya Quran kita diingatkan dengan surat pertama turun. Surat pertama turun diingatkan tentang asal usul kejadian manusia, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, segumpal darah dan hina. Yang kedua adalah makhluk yang kebergantungan, makhluk yang tidak berdiri sendiri dan tidak bisa hidup sendiri. Itu manusia, Pak. Disadarkan kita tentang itu. Makanya pendidikan Ramadan itu adalah pendidikan yang universal. Bukan hanya mendidik intelektualnya, tapi mendidik emosionalnya, spiritualnya, dan juga jiwa sosialnya. Makanya orang di Ramadan itu jiwa sosialnya rata-rata tinggi, Pak. Spiritualnya juga tinggi itu. Sebetulnya secara fisik kita lelah. Ini kayaknya secara fisik sebetulnya udah lelah. Dari jam 2 bangun, sholat tahajud, sholat malam, baca Quran. Pas sekarang ngaji subuh tinggal sisanya, matanya udah 5 watt aja pokoknya. Tapi karena rohaninya sehat, spiritualnya tinggi gitu loh. Sehingga spiritual itulah yang menyebabkan kita tetap bertahan. Perang Badar itu kan secara fisik kan kaum muslimin lemah, Pak. Dari jumlah tidak berimbang, dari persenjataan juga tidak berimbang, kondisi kaum muslimin juga dalam kondisi apa? Puasa. Tetapi kenapa kemenangan dimenangkan oleh kaum muslimin? Spiritualnya luar biasa, rohaninya luar biasa dahsyatnya. Rohaninya luar biasa. Makanya Ramadan ini kan meningkatkan rohani kita. Makanya rohani kita di Ramadan itu sehat. Sehingga ibadah kita terasa gampang, terasa mudah, dan terasa nikmat. Karena rohaninya dalam kondisi apa? Dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat. Nah, jadi kita diingatkan bahwa kita itu adalah makhluk yang kebergantungan, min alaq, yang bergantung di dinding rahim. Makanya kita nggak bisa hidup egois, nggak bisa hidup individualistis, nggak bisa hidup masa bodoh. Jangan mentang-mentang kita merasa hebat tidak butuh orang lain. Justru kadang-kadang orang yang lebih kaya lebih banyak kebutuhannya kepada orang lain, Pak, dibandingkan orang-orang yang biasa. Ya, orang yang biasa itu, orang yang nggak punya itu kan nggak butuh orang lain ya. Semuanya dikerjain sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, pokoknya lagu Caca Handika banget dah kalau udah sendiri. Tapi kan kalau misalkan orang kaya jarang yang dikerjain sendiri, semuanya pakai orang lain, pakai tangan orang lain ya. Kenapa? Kebergantungannya begitu luar biasa. Makanya tidak sedikit ada kelompok tertentu, orang kaya tertentu, begitu Ramadan asisten rumah tangganya mudik semua, bingung dia ngerjain apa.
Alat di rumahnya canggih-canggih, kompornya canggih, mesin cucinya canggih, tapi dari semenjak beli dia belum pernah mengoperasikannya gitu. Pas begitu asisten rumah tangganya pergi, dia nggak tahu cara menggunakannya gimana, akhirnya dia nyuci sendiri, akhirnya dibilas gitu loh. Kenapa? Dia nggak tahu gitu. Ini manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Nah, ini Allah ingin ajarkan tentang itu. Ya, dalam bahasa agama juga sama, namanya ada sanad. Kita nggak bisa melupakan guru kita, melupakan orang lain. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk bisa paham dan ngerti Al-Quran, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kita ujuk-ujuk kita paham Quran. Maaf nih, kembali kepada Quran secara langsung, kembali kepada, nggak mungkin, mustahil kita. Ngerti bahasa Arab juga kagak kita, dan tidak cukup hanya ngerti bahasa Arab masalahnya. Kita kalau misalkan ingin merujuk langsung kepada Quran itu kan mustahil. Orang-orang kita gitu, para ulama aja masih kesulitan, yang sudah rohsih dalam bidang ilmu apalagi kita. Ini pelajaran dari kata kami itu. Ya, jadi ini poin pertama. Yang kedua, kaminya itu punya makna apa? Kami itu punya makna muazzam nafsi. Dengan kata kami ini Allah ingin mengagungkan. Jadi begini Pak, Quran itu mulia bukan semata-mata karena Qurannya, tapi Quran itu mulia juga karena dari mana dia bersumbernya gitu loh. Saya kalau pakai peci saya mungkin tidak seberapa misalkan, tapi ketika peci saya ini adalah kenang-kenangan dari seorang raja Saudi misalkan, sampai ada stempelnya dia gitu. Dan kalau saya buka peci gitu loh ya, langsung askar pun pada minggir gitu lah. Buka peci minggir, buka peci, hebat amat, sakti amat pecinya, ada stempel rajanya misalnya gitu. Itu bukan karena pecinya yang mulia, bisa jadi kenapa? Karena dari siapa peci ini berasal gitu. Jadi ketika peci ini biasa di pasaran 40.000, tapi kalau yang ngasihnya adalah seorang raja yang berpengaruh, itu peci pun bisa jadi hebat. Sama, Quran itu bukan semata-mata mulia Qurannya, tapi dia dari siapanya berasal. Itu namanya muazzam nafsi. Jadi ketika Allah menurunkan Quran dengan kata kami, Allah ingin menunjukkan tentang keagungan dirinya dan juga keagungan kitab suci yang diturunkannya. Jadi kitab suci ini dahsyat Pak, bukan hanya Qurannya yang dahsyat, tapi dari siapa ini bersumber, dari siapa ini berasal itu. Nah, itu kita harusnya begitu Pak. Nah, ini kemuliaan Quran ketika diturunkan sampai seperti itu. Dan menarik lagi adalah tentang kata gantinya Pak. Ya, menarik lagi tentang kata gantinya Pak. Inna anzalnahu gitu kan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyahnya itu kembalinya kemana Pak? Dalam tafsir-tafsir ada dalam kurung kepada Al-Qur'an. Tapi kan kita kalau belajar bahasa Indonesia Pak, ada kata ganti tapi enggak ada ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya yang digantikannya, kan bingung. Yang namanya kata ganti harus ada apa Pak? Ada kalimat sebelumnya yang yang digantikan. Kan begitu kata ganti itu. Ada kata ganti, kalau ada kata ganti, kalimat ganti, ada kalimat sebelumnya yang digantikan. Saya tanya kira-kira, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Hu-nya itu kemana kira-kira Pak? Yang digantikannya kemana kira-kira? Hu-nya itu kemana itu? Nah, inilah sebetulnya kenapa terjadi perbedaan antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, ulama satu dengan ulama yang lain. Hu-nya ada yang mengatakan kepada Al-Quran secara utuh, sehingga Quran itu memang diturunkan berdasarkan 2 periode Pak. Saya ada yang nanya ke saya, ini yang nanya itu levelnya udah level ya kayak kita level ustadz lah ya. Ceritanya dia pingin kritis gitu, mengkritisi kesalahan umat Indonesia, umat Islam Indonesia, bahkan ulamanya. Kenapa? Coba tanyakan, kenapa Quran turun pada malam Lailatul Qadar tapi memperingati nuzulul Qurannya tanggal berapa Pak? 17. Ceritanya pingin hebat-hebatan ya, didebat semuanya. Sekalian aja saya sombong dikit,
Kata saya, pertanyaan itu saya ajukan ketika saya pertama sanawiyah kepada guru saya. Orang kayak gitu sombongin lagi aja gitu. Coba kita harus kritis. Qur'annya turun di malam ganjil, Lailatul Qadarnya turun di malam apa? Kenapa peringatannya di Indonesia diperingati tanggal berapa? 17 Ramadan. Kita harus kritis ini. Kenapa? Nggak nyambung ini. Saya jawab aja. Pertanyaan itu saya dulu ajukan ketika saya masih sanawiyah, kata saya. Udah aja kalau ada orang sombong-sombong, sombong lagi aja gitu, Pak. Jadi pertanyaan itu saya ajukan ketika saya sanawiyah, kata saya. Saya nanya ke guru saya, kenapa Quran itu ternyata apa? Malam Lailatul Qadar itu ini adanya di malam ganjil 10 terakhir. Kenapa kita memperingati? Dulu kita udah mempertanyakan itu. Ada yang sekarang sok-sokan hebat dipertanyakan. Coba kita kritis. Nah ini saya bilang, kata saya gini, Pak. Inna anzalnahu. Itulah terjadi perbedaan. Ibnu Abbas mengatakan kepada Quran secara utuh. Ibnu Mas'ud dan juga ulama lain dan juga sahabat mengatakan kepada ayat sebelumnya. Karena setelah ayat inna anzalna sebelumnya itu surat apa? Al-Alaq. Dan susunan Al-Quran, susunan surat di dalam Al-Quran itu berdasarkan tauqifi, bukan berdasarkan ngarang gitu. Tauqifi itu berdasarkan petunjuk. Kenapa surat yang pertama Al-Fatihah dulu, sedangkan surat yang pertama turunnya surat Al-Alaq? Kenapa tidak Al-Alaq di depannya sebagai susunan surat-surat dalam Quran itu berdasarkan tauqifi, wahyu dari Allah kepada Nabi, petunjuk Nabi kepada para sahabat, bukan ngarang, Pak. Disitulah ini terjadi perbedaan. Nah kemudian para ulama mengatakan memang Quran itu turun dua kali. Pertama turun dari mana? Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kedua turun dari langit dunia kepada siapa? Itulah yang disebut dengan turun ajman, berangsur-angsur selama 23 tahun, 22 bulan, 22 hari. Nah, kenapa diperingati 17 itu? Maka karena sebagian riwayat mengatakan pertama surat Al-Alaq turun kepada Rasul ketika di Gua Hira, itulah terjadi pada tanggal 17 itu. Ketika Rasul berusia 41 tahun. Itulah yang pertama. Sedangkan Lailatul Qadar kenapa ada di malam yang terakhir? Karena turun Quran dari Lauhil Mahfuz secara utuh sekaligus ke Baitul Izzah, itulah ada di malam-malam akhir di bulan Ramadan, di 10 terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Jadi begitu sebetulnya. Dan itu bisa dibaca di dalam banyak tafsir. Kalau mau baca tafsir Qurtubi misalnya, tafsir yang lain juga seperti itu. Nah jadi begitu, Pak. Sehingga disinilah terjadi perbedaan. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok ada kata ganti tapi nggak dijelaskan sebelumnya ayat kalimat yang digantikan? Dalam ilmu balaghah kata ganti itu kalau tidak disebutkan dengan ayat yang digantikannya itu menunjukkan tentang keagungan, kesakralan tentang sesuatu itu, kemuliaan. Sama dalam surat Al-Ikhlas kan gitu. Qul, katakan, huwa, kata gantinya dulu dia, baru apa? Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, kata gantinya dulu baru dijelaskan Allahnya. Itu menunjukkan tentang agungnya, tentang mulianya kata yang digantikan itu. Yang kedua, kata yang digantikan itu sekalipun belum disebutkan sebelumnya, seharusnya memang sudah dikenal di dalam diri kita dan hati kita. Pak, saya tanya, ketika Quran turun kepada Rasul, apa jawaban Rasul ketika Quran itu turun, Pak? Kepada Jibril, jawaban Rasul apa katanya? Ma'ana biqori. Kata Rasul, aku tidak bisa apa? Tidak bisa membaca. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Dipaksa, aku nggak bisa baca, kata Rasul. Aku nggak bisa baca. Tapi tetap Quran diturunkan sampai tuntas kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Itulah rahasia kenapa Allah menggunakan kata ganti. Kata ganti itu artinya domir. Domir itu sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita namanya hati.
Maka Quran ketika turun kepada Rasul tidak disebutkan tentang langsung Qurannya, karena Quran turun kepada Rasul langsung masuk ke dalam hatinya. Maka saat ini kita harus mendomirkan Al-Quran, menghatikan Quran, mengkolbukan Al-Quran. Karena Quran itu walaupun tidak disebutkan tentang Qurannya, ada kata gantinya untuk menunjukkan satu, Quran itu adalah merupakan di hati bagi orang-orang yang mengimaninya, di hati orang-orang yang mempercayainya dan meyakini tentang Al-Quran. Jadi rahasia kata ganti Quran padahal tidak ada Qurannya, satu, memang kita harus sampai menghatikan Quran. Kalau Quran sudah di hati kita, kita bisa melailatul qadarkan setiap malamnya dan meramadankan setiap bulannya. Jadi begitu Pak, makanya Rasul itu tidak bisa membaca, karena memang Quran itu langsung turun kepada hati Rasulullah SAW. Nah, malam turunnya Quran disebut dengan namanya Lailah Al-Qadar, Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya 4. Satu, qadar itu maknanya adalah hukum, ketentuan. Kalau dalam tafsirnya Imam Qurtubi, yang disebut dengan ketentuan itu Allah menentukan kembali tentang takdir kita setahun ke depan. Jadi ternyata Pak, takdir itu bisa dikalibrasi ulang Pak. Kan kita ketika lahir, pas 4 bulan di dalam perut ibu kita, betul nggak ya? 4 bulan di dalam perut siapa? Ibu kita. Ditiupkan apa katanya? Ditiupkan ruh, kemudian ditentukan apanya? Takdirnya. Cuma kan saat itu kita nggak ngerti, kita pinginnya takdir seperti apa Pak? Ada udah ngerti belum Bapak kira-kira? Kan yang ngerti saat itu kan ibunya, orang tuanya. Tapi kita ketika ruh ditiupkan, takdir ditentukan, kitanya sudah bisa milih belum Pak? Belum bisa milih. Karena kita nggak tahu, yang penting Allah takdirkan kita pada saat itu aja. Tapi kan kita dalam kondisi saat itu belum sadar, belum bisa milih kita pingin takdir seperti apa, pingin jadi seperti apa. Makanya ditanya cita-cita oleh guru kan oleh orang tua, bukan ketika pas bayi. Udah mulai ngomong, udah mulai itu baru ditanya apanya? Cita-citanya ada yang mau jadi apa? Anak SD ditanya cita-cita, mulai SMP, mulai SMA, mulai S1, mulai berubah tuh cita-citanya. Nah, ternyata kita pun bisa mengkalibrasi ulang terkait dengan takdir kita itu pada setiap malam qadar ini Pak. Jadi saat ini kita turun Lailatul Qadar, malam qadar adalah malam ketentuan. Untuk apa? Untuk Allah tentukan kira-kira nasib kita 1 tahun ke depan itu mau seperti apa. Kalibrasi ulang, catat ulang, panjatkan ulang, sampaikan ulang, kira-kira kita 1 tahun ke depan mau apa. Dan itulah Allah berikan kesempatan kita setiap tahun pada malam qadar itu Pak. Pada malam qadar itu, makanya disebut malam qadar, malam ketentuan. Sama kita nih sekarang, negara kita ingin seperti apa sebetulnya? Kalau misalkan negara kita, para pejabat pemerintah kesulitan, harusnya dia memang kumpul malam qadar itu, bahasa kitanya mungkin itikaf nasional kali gitu. Itikaf nasional, karena sudah ngerasa tidak mampu pakai akal kita, ilmu kita, kemampuan kita, yuk kita betul, selagi itu adalah malam ketentuan Allah, kumpul, kita ajukan proposal kembali kepada Allah. Wahai Allah, saya ingin seperti apa negara saya? Makanya kita harus memanjatkan, bukan hanya untuk diri kita Pak, malam-malam qadar ini kita panjatkan untuk negara kita. Ya Allah, saya ingin negara saya itu begini-begini, ditaruh nanti pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Jadi libatkan tentang kondisi negara kita pada malam qadar ini, karena ini malam ketentuan. Bahkan qadar itu makna yang kedua adalah al-mudabbiratil amr, malam bagaimana Allah mengatur segala urusan. Jadi Rasulullah itu diatur bagaimana strategi dakwahnya itu diatur oleh Allah pada malam qadar. Kenapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan itikaf di masjid? Karena Rasulullah minta petunjuk kepada Allah gimana caranya berdakwah, strategi apa yang harus dilakukan. Itulah Allah berikan ilham, berikan wahyu kepada Rasulullah pada malam-malam qadar itu. Bahkan malaikat sering turun kepada Rasul untuk menderas tentang Al-Qur'annya itu kan. Begitu. Malam qadar juga disebut dengan malam kemuliaan. Yang mulianya Allah katakan dalam ayat selanjutnya, orang itu kalau ibadah lebih baik daripada 1000 bulan.
Malam mulia, Pak. Jadi turunnya Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena memang apapun yang ditempelkan Quran jadi mulia. Malam turunnya Quran jadi malam yang mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat yang bawa Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, itu malaikat Jibril alaihissalam. Saya baca di dalam tafsir Imam Qurtubi di sini. Bahkan ketika itu yang turun, ya, Allah menurunkan semua malaikatnya. Termasuk di sini yang turun adalah bukan hanya Jibril, ya, turun malaikat Mikail untuk ngatur rezekinya, turun malaikat Ijrail atau malaikat maut untuk menentukan tentang takdir ajalnya, turun malaikat Israfil gitu, turun malaikat-malaikat yang lain, semua malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang punya tugas itu semua diturunkan, ya, dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Jadi apapun yang nempel kepada Quran, malamnya malam turun Quran, malamnya jadi malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada di dalam Ramadan. Satu malam yang lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Bulan yang turunnya Quran menjadi bulan yang paling mulia, namanya Ramadan. Ramadan itu satu-satunya bulan dari 12 bulan, Pak, yang disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran. Bulan yang lainnya tidak disebutkan secara tersurat dalam Quran. Walaupun Quran menjelaskan tentang 4 bulan haram, tapi nggak disebutkan, Pak. Nggak disebutkan. Tapi Ramadan disebutkan langsung, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang unzila fihil Quran, diturunkan fihi pada bulan itu Al-Quran. Fihi itu bahasa kitanya zorob. Zorobnya namanya zorbul makan. Zorob itu bahasa Indonesianya artinya wadah. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Quran dalam wadah Ramadan. Jadi kalau misalkan saya katakan gini nih, zorob itu artinya, fihi itu kan zorbul makan, ya. Zorob itu ada dua, ada zorbul zaman, ada zorbul makan. Zorob itu bahasa Arab, bahasa kitanya namanya wadah. Jadi kalau misalkan saya begini, kalau ada baskom besar, ini baskom besar nih, ya, kemudian turun misalkan hujan, air misalkan ditampung di baskom besar. Nah, baskom besar itu turunnya air, fihi, berada di dalam baskom besar itu. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ada bulan yang di dalamnya, di wadah itu turun apa? Al-Quran. Makanya selama dia berada di dalam wadah Ramadan, Pak, nih ya, selama berada dalam wadah Ramadan, itu yang ada terkait dengan Ramadan ini semuanya, Pak, Quran, Pak, rahmat Quran itu. Jadi kalau misalkan Ramadan ini panas, Pak, itu panasnya adalah panas apa? Panas rahmatnya. Karena semuanya terkena Quran di situ. Ada udaranya adalah udara Quran gitu. Panasnya panas Quran gitu. Debunya debu Quran. Ibarat kalau misalkan kita di negeri Madinah misalkan, ya, kena debu Madinah, itu debu Madinah itu debu yang terbaik juga sama. Nggak ada debu terbaik selain debu Madinah. Kenapa? Sebab di dalamnya ada manusia terbaik dan mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya fihi, itu zorob namanya, wadah. Jadi ini wadahnya wadah Ramadan. Jadi kalau ada air turun ke wadah itu, semuanya berenang, semuanya tenggelam dalam air itu. Jadi ketika kita Ramadan, semuanya adalah merupakan Quran itu. Anginnya angin Quran, panasnya panas Quran, letihnya letih Quran, dinginnya dingin Quran, semuanya kita. Masa Ramadan itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Makanya kita kan kadang-kadang nih, Pak, kalau di luar Ramadan, ini nggak tahu Bapak ngerasain nggak? Kalau di luar Ramadan, begitu kita masuk malam Jumat dan di hari Jumat, kerasa banget keutamaan Jumatnya, udara Jumatnya, aura Jumatnya, hawa Jumatnya, kerasa nggak Pak kira-kira? Di luar Ramadan, kerasa nggak Pak? Tapi ketika kita Ramadan masuk Jumat, aura Jumatnya kayaknya hilang gitu. Ngerasain nggak kayak gitu? Auranya, hawa Jumatnya, karena dahsyatnya aura Ramadan, dahsyatnya hawa Ramadan, sampai-sampai Jumat yang punya keistimewaan seolah-olah kayak ini hari Jumat emang nih. Jadi nggak kerasa kita kalau ini hari Jumat. Saya kadang-kadang ngerasain gitu. Padahal di luar Ramadan ketika mau hari Jumat terasa banget itu Jumatnya gitu. Tapi begitu di Ramadan, kehebatan Ramadan, kedahsyatan Ramadan, sampai-sampai ternyata Jumat pun tidak terasa kita.
Kenapa? Oh iya, karena memang setiap hari seperti Jumat. Makanya kalau perlu kita setiap malamnya Lailatul Qadar kan gitu loh ya. Setiap bulannya Ramadan kan gitu loh. Nah, itu rahasia dibalik kata gantihu untuk Al-Qur'an yang sebetulnya tidak disebutkan di dalamnya sebelumnya kata Al-Qur'an. Itu qadar apa namanya. Jadi qadar itu pertama apa? Ketentuan, yang kedua pengaturan, yang ketiga kemuliaan, yang keempat qadar itu bermakna sempit. Dayik, sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena memang malaikat yang turun ke muka bumi ini hampir semuanya dikerahkan, dan itu pun biizni rabbihim. Jadi nggak biasa-biasanya malaikat itu disuruh Tuhan, Pak. Kalau ini turunnya biizni rabbihim, seolah-olah membawa SK dari Allah agar turun ke muka bumi ini. Jadi Qurtubi menjelaskan apa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail itu pada turun semuanya. Biidni rabbihim, dia diizinkan Tuhan, diperintahkan Tuhan. Min kulli amrin, untuk membawa urusan dari Allah. Makanya kalau Mikail kan yang mengatur apa, Pak? Rizki. Dia untuk mengatur urusan rizki hambanya. Untuk malaikat Ijrail, malaikat maut untuk membawa apa, Pak? Takdir hidup dan matinya. Dia membawa urusan itu. Kalau misalkan dia ternyata harusnya jatah matinya besok, kalau dia minta dipanjangin umur, panjangin aja katanya. Udah lo kalibrasi ulang. Ini kira-kira ketika dicatat di Lauhil Mahfuz ini umurnya sampai kapan nih? Ini umurnya sampai kapan? Ini umurnya kayaknya 1 hari setelah Lebaran kayaknya nih. Tercatat di catatan Lauhil Mahfuz umurnya ternyata 1 hari setelah. Karena dia hidupkan malam itu, karena dia bangun malam itu, dia minta kepada Allah. Ijrail datang ketika itu, Tuhan, kayaknya dia minta panjang deh. Udah serahin aja, urusin aja pokoknya mas, semuanya apa yang dia minta urusin terus. Padahal dia sudah dicatat 1 hari setelah. Ternyata udah 3 kali Lebaran, 3 kali nggak mati-mati gitu. Oh, ini jangan-jangan udah dicatat ulang kayaknya gitu, dirubah kayaknya gitu loh takdirnya gitu. Bisa berubah takdirnya. Kan kita ketika ditentukan itu nggak tahu apa-apa, masalahnya kita dalam kondisi masih bayi, Pak. Masih dalam kondisi ketika dalam rahim, nggak tahu apa-apa. Makanya kita kan sekarang bisa menentukan takdir kita mau seperti apa. Kalibrasilah takdir kita pada setiap malam qadar itu, kita ajukan lagi kepada Allah. Inilah proposal saya, wahai Tuhan, saya ingin seperti ini. Jadi begitu sebetulnya. Coba baca ayat-ayat tentang itu, Pak. Ajukan kembali proposal kita ketika berada di malam qadar. Ajukan, kita kan sekarang udah bisa mikir, ajukan ya, proposal saya ingin seperti apa. Karena di sana Mikail yang ngatur rizkinya diturunin nama Allah. Ijrail atau malaikat maut yang ngatur tentang usia ajal kita diturunin nama Allah. Israfilnya mungkin yang siap-siap untuk niup trompet diturunin nama Allah. Kita bilang, Israfil jangan ditiup dulu ya trompet ya gitu. Ini masalahnya anak saya belum lulus kayaknya gitu lah. Ini anak saya ada yang belum nikah kayaknya gitu, jangan ditiup dulu nih. Itu bisa kita ajukan proposal itu ketika di malam-malam qadar. Itu dahsyatnya malam qadar itu sampai kayak begitu. Mendesain masa depan kita, desain masa depan kita pada malam qadar ini. Kan begitu harusnya itu makna qadar. Jadi dayik kita harus sempit. Sempit itu apa? Menunjukkan saking banyaknya para malaikat yang turun ke muka bumi. Ya sampai ada ulama yang mengatakan seandainya malaikat itu berbentuk materi seperti halnya kita, berbentuk materi seperti halnya kita, jika ada benda yang jatuh dari langit, dia tidak akan sampai ke lantai, tidak akan sampai ke tanah, dia tersangkut di desakan-desakan malaikat itu saking penuhnya bumi ini. Makanya kan suka ada kalau lagi ngedoa ada geret, itu jangan-jangan disapa malaikat ya. Deret, ternyata handphonenya bunyi deret gitu. Bukan malaikat itu kayaknya ternyata. Ada yang miss call kayaknya gitu. Malaikat kita. Makanya di dalam surat Al-Qadar itu sebetulnya di malam itu bukan hanya Lailatul Qadarnya yang turun, Pak. Kan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, tapi kan ada 2 hal yang turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat dan para malaikat yang lain, Jibril datang biidni rabbihim, izin Tuhan untuk menyelesaikan urusan kita. Yang kedua adalah salamun hiya hatta matla'il. Ada kata-kata salam. Salam ini kan bahasa kitanya kan damai. Damai itu, salam itu kan
terbebas dari segala bentuk kebinasaan. Itu salam lah. Oposit salam itu artinya terbebas dari segala bentuk kebinasaan. Kalau salam itu selamat, lawannya adalah tidak selamat gitu. Kalau salam itu adalah damai, lawannya berarti tidak damai. Kalau salam itu artinya bahagia, lawannya. Jadi salam itu pertama, makna dasar salam adalah terbebas dari segala bentuk kesengsaraan, terbebas dari segala bentuk kebinasaan, terbebas dari segala bentuk kerusakan. Itu salam namanya. Ada berapa kali itu dalam Quran itu. Kita kalau misalkan mau, maaf ya Pak, saya kasih contoh ini. Jadi saya itu kenapa sudah tahu kalimat begini ada segini, kalimat begini saya ketik aja gitu. Kalau sekarang kan kita ada ini digital ini kan gampang. Jadi ada 47 kata salam itu terulang dalam Quran. Ya, dalam bab ini saya percaya ke ini aja dulu lah ya. Kalau ngetuk-ngetuk itu lama lagi. Ada 47 kata salam itu dalam Quran. Terulang. Nah, dari 47 kata salam itu terulang dalam Quran. Itu maknanya kan, satu, arti salam itu adalah doa dari para malaikat. Dari 47 tidak lepas dari ini maknanya. Jadi ketika malaikat turun bersama malaikat yang lainnya, Jibril turun, dia membaca salam, artinya doa dari para malaikat. Jadi malaikat ngedoain kita, bayangkan Pak, kalau misalkan Jibril yang ngedoain, seluruh malaikat yang ngaminin Pak, Masya Allah. Makanya Pak, saya kadang-kadang suka heran. Ini saya ada tulisan saya juga nih tentang masalah amin ya. Saya kadang-kadang suka heran, ada orang yang malas banget kalau ada orang berdoa nggak aminin. Ya, ini saya bikin tulisan itu, saya ambil dari dalil-dalil yang sahih tentang masalah ini. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang malas amin kalau orang ngedoa itu karena kata dia nggak mau gitu, nggak ada dalilnya. Padahal saya tulis di sini ya tentang aminkanlah doa yang orang yang sedang amin, yang berdoa. Ya nanti saya kirim. Saya tulis itu dalilnya, saya lengkap, rujukannya, halamannya sampai alineanya berapa gitu. Di kitab apanya saya rujuk. Karena Rasulullah pun mengaminkan doanya malaikat gitu loh. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain apa? Ya, majtama al-mu'min, Ibnu Hibban kalau salah. Yad'una ba'duhum wa yu'amminu ba'duh illa stajaballahu lahum. Tidaklah sekelompok orang beriman berdoa, sebagiannya doa, sebagian mengaminkan, doanya pasti diijabah Allah. Semakin banyak yang mengaminkan, pasti semakin banyak diijabah Allah. Bahkan di dalam tafsir Sawi, syarah tafsir Jalalain, dikatakan setiap kali seorang mengatakan amin, malaikat memohonkan ampun untuk orang yang mengaminkan itu. Ini kadang-kadang ada orang yang malas bilang amin Pak. Amin itu kan bahasa kitanya minimal setuju deh saya dengan doa kamu gitu loh misalnya. Ini ada orang yang batul doa kiwim, ada yang kayak begitu. Makanya saya langsung nulis itu. Saya ingin tahu apa sih kenapa sebabnya orang nggak mau mengaminkan doa. Saya lacak itu dalam tulisan-tulisan yang ada di internet itu. Kemudian saya lacak dalam kitab-kitab yang ada. Saya tulis kemudian akhirnya itu. Ini sampai begitu ke pemahaman kita itu, sampai mengaminkan orang berdoa aja sih nggak mau kayak gitu. Kalau misalkan kita memang doa, kan kita bisa ngerti ini doanya bener nggak ini. Malas kayak begitu mengaminkan. Padahal itu dasar tentang amin. Itu tuh perintah agama Pak. Perintah ayat bagaimana ketika Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa gitu. Kata Nabi Harun, Musa kau ada berdoa, aku yang mengaminkan. Diaminkan Nabi Harun, mengaminkan doanya Nabi Musa. Rasulullah suruh mengaminkan doanya Jibril. Kemudian sahabat mengaminkan doanya Rasul. Dalam hadis banyak terkait dengan masalah. Tapi ada orang yang kadang-kadang malas mengaminkan. Makanya salam itu adalah doanya para malaikat. Doanya para malaikat. Ada orang yang malas berdoa mengaminkan. Ya, mungkin gak setuju dia dengan doanya gitu. Ya kecuali misalkan istri, memang ada istri yang kritis, nggak mau Ustaz, sama nggak mau langsung mengaminkan, takut dalam doanya itu ada sesuatu kayak gitu. Ya makanya kalau suami ngedoa biar ibunya protesnya kerasin Pak gitu loh. Bapak ngedoa habis sholat malam di rumah kan, Pak maaf kalau ngedoa kerasin, nanti supaya saya tahu jangan amin amin. Pas udah begitu kok Bapak punya lagi, kan ibu yang ngaminin dulu. Kapan? Setiap malam kita berdoa kayak begitu, ibu amin amin gitu lah.
Oh iya ya, iya. Ibu tahu nggak? Kita kan sholat berjamaah, bertahajud bareng-bareng. Saya ngedoa bapak ibu, amin, amin. Ini kayaknya hasil dari doa kita ya. Nah, itu boleh lah ibu-ibu protes gitu ya. Pak, kalau doa kerasin supaya kita ngedengar gitu. Apa yang dipanjatkan nanti gitu kan. Nah, jadi salam itu doa para malaikat. Ya, salam juga bermakna keselamatan, kesejahteraan. Bahkan ada ulama yang mengatakan salam itu adalah salam dari Allah. Seperti di dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir, Masya Allah. Jadi orang yang bangun pada malam hari itu, orang yang ahya lailahu, orang yang hidupkan malam itu, pas kebetulan Allah turun, salam dari Allah. Kita dapat salam dari presiden aja Pak. Bapak kalau dapat salam dari presiden seneng nggak Pak kira-kira Pak? Hah? Oh gitu, enggak ini. Salah berarti saya contohnya kayaknya. Enggak pas. Kirain saya contoh saya mau bener. Kacau ini kayaknya. Ini direkam loh Pak gitu ya. Ya. Atau gini, salam dari siapa ya Pak kalau misalkan dan Bapak dapat salam dari Raja Saudi lah, dari Raja Saudi Bapak dapat salam boleh haji setiap tahun gitu loh. Seneng nggak Pak kalau dapat salam itu deh? Oh ini kayak agak pas kayak contohnya ya. Kita dapat salam dari raja aja Pak senengnya minta ampun. Ini dapat salamnya dari Allah gitu Pak. Jadi salam dari Allah itu bukan hanya ketika kita berada di sorga. Dalam surat Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim. Tapi ternyata Allah pun sampaikan salam itu kepada orang-orang yang menghidupkan malam pada saat Lailatul Qadar itu. Sama Allah pernah salam kepada putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah, ya Fatimah itu kan pernah dapat salam dari Allah. Ketika Fatimah mengeluh dengan kondisi rumah tangganya, karena suaminya Masya Allah gitu. Sahabat Nabi itu dari 4 khalifah itu yang paling miskin memang Ali, karena memang Ali itu sudah mentalak dunia, itu masalahnya. Ya, ku talak 3 kau dunia gitu loh. Makanya ketika Ali jadi khalifah langsung dia disebutkan di dalam apa pidatonya, dunia sudah ku talak 3 gitu loh. Maka dia tidak tergoda ketika jadi khalifah. Makanya dari 4 sahabat yang paling miskin memang Ali, karena Ali itu panglima perang memang. Yang lainnya kan pedagang, saudagar. Jadi kalau saudagar kaya, makanya Umar kaya, Utsman kaya, ya kan, Abu Bakar kaya, cuma Ali aja karena dia pada saat itu jadi pangab bukannya gitu loh ya. Nah ketika itu kan dalam kondisi rumah tangganya kan Fatimah juga begitu, bahasa kitanya dalam tanda kutip mengeluh lah gitu. Anak 2, rumah tangga dia ngerjain sendiri, perabotan rumah tangga nggak ada, datang ke Rasul minta untuk didatangkan pembantu gitu. Dengan kondisi dirinya seperti itu, ya Rasul apa? Rasul nggak berikan langsung. Kata Rasul, baru saja malaikat datang menyampaikan salam dari Allah untuk putriku tercinta ini. Jadi memang Allah pun memberikan salam kepada orang-orang tertentu. Nah ternyata berdasarkan ayat ini kata salam, sebagian mufassir mengatakan ketika salam itu ada juga adalah ucapan Allah kepada siapapun yang ahya lailahu, yang menghidupkan malam ketika berbarengan dengan Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar, dan salamnya itu sampai terbitnya fajar. Tuh hatta itu sampai selesai fajar Pak. Itu bedanya hatta dengan ila. Ya makanya kalau dalam Quran terkait ayat aqimis sholah liduluki samsi ila gosakil lail. Kalau ila itu tidak sampai tuntas Pak. Jadi kalau saya pergi dari Bogor, dari sini dari Yasmin, saya misalkan mau ke Lewiliang, ya ketika saya mengatakan saya ajhabu ila Lewiliang, nah ketika saya mengatakan illa itu belum sampai Lewiliangnya, mungkin saya masih ada di Ciampeaknya, mungkin saya ada di Cikampaknya, belum sampai ke Lewiliangnya. Makanya aqimis sholah liduluki samsi ila gosakil lail. Ila gosakil lail itu jangan sampai fajar Pak. Makanya waktu Isya itu ulama mengatakan tidak sampai fajar. Waktu Isya itu ila gosakil lail, sampai pekatnya malam. Sehingga disitulah dikatakan oleh para ulama maksimal waktu Isya itu sampai 2:30 lah gitu.
ila. Tapi terkait dengan kata salam dari para malaikat itu, kata salam dalam surat Al-Fajr ini, Al-Qadar ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau ada orang nggak sempat bangun malamnya, pas subuhnya dia berjamaah, dia tetap kebagian ujung salamnya kayak gitu. Kebagian ujung salamnya karena dia sampai terbitnya fajar. Nah, jadi ini baru menjelaskan tentang kemuliaan keistimewaannya. Nah, bagaimana cara sahabat dan Rasul menyikapi itu sehingga mereka berburu? Ya, salah satunya tadi memindahkan posisi tidur ya dari rumahnya menuju kepada rumah Allah, dari rumah istrinya menuju kepada rumah Allah. Itu kan rumah kita rumah istri, Pak. Ini rumahnya rumah mukminin. Makanya al-masjidu baitul mukmin. Masjid itu adalah rumahnya orang beriman. Jadi kita itu ke masjid, Pak, latihan kalau suatu saat diusir pamajikan, Pak, latihan lah, Pak. Jadi mun suatu saat diusir pamajikan gak siap gitu. Ya, Pak Wan ya gitu. Jadi latihan kita, latihan. Ya, pindah 10 hari kemana? Ke masjid. Ini kan rumah kita, makanya masjid itu baitul mukmin, rumahnya orang beriman. Latihan. Ya, suatu saat pamajikan ngusir, ke masjid, bingung gitu, ke mana mau diusir pamajikan? Ke masjid, aman. Geus biasa itikaf sare di masjid gitu. Ya. Yang penting bawa handphone. Ya. Bawa handphone, bawa komputer, laptop gitu. Jadi ini Pak sebetulnya ya, gimana caranya? Nah, itu yang dimaksud dengan sadda. Ini di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya. Dijelaskan setiap kata-kata itu tadi. Dijelaskan tentang makna sadda mi'zarah ya. Yang kedua dijelaskan tentang ahya lailah ya. Yang disebut dengan ahya lailah itu apakah semalam suntuk, apa pertengahan malam, atau sepertiga malam saja, itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Yang kedua adalah tentang aiqazu ahlah. Jadi ini ada tafsiran masing-masing. Nah, yang namanya sadda mi'zarah itu kata Ibnu Rajab adalah salah satunya memang meninggalkan istri. Ya, meninggalkan istri. Jadi lebih fokus dia untuk Allah. Ya, lebih fokus dia untuk Allah. Tapi fokus untuk Allah 10 hari, yang nanti pas ketemu dengan istri makin ajib, Pak, gitu lah. Makin nempel tuh, Pak. Kan berpisah 10 hari tuh, Pak, dengan istri, Pak. Nanti setelah kita malam takbiran pas ketemu udah kayak perangko lagi. Tenang aja Ibu, makanya Bu. Jadi sebetulnya Ibu harus mengizinkan. Karena kalau setelah 10 hari pulang kayak pengantin baru lagi tuh, Pak. Iya tuh. Iya kan begitu kan? Kali-kali kan begitu. Zurgibban jidhubban. Jarang ketemu, maka akan bertambah kecintaan dan keharmonisan kita dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih luar biasa. Itu barangkali karena sudah jam 6 lewat, sudah masuk suruk lah ya. Nggak ada pertanyaan kayaknya deh. Oh, ada gitu ya. Ya silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Terima kasih, dari saya segitu aja. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mendesain your life tadi saat Lailatul Qadar, mengubah takdir ajali atau istiari itu apakah mungkin? Artinya kita musuh apa ya? Berdoa sesuatu yang ajali. Ya. Contohnya misalkan apa, Pak? Ya. Umur. Ya, terima kasih. Kesehatan. Ya. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita pernah baca hadis Nabi kan ya. La yuraddul qada'u illa bidu'ain. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Takdir itu yang menentukan siapa? Allah ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah punya kemampuan enggak untuk merubah kembali takdir yang telah ditentukannya? Punya kemampuan, satu. Yang kedua, kita sendiri kan tidak tahu takdir kita seperti apa. Bahkan takdir itu ada yang rahasia, Pak. Malaikat sendiri tidak tahu
karena itu hanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Contoh di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang makna tentang silaturahim itu, man aroda ayyubsatu fi rizqihi ya wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Itu hadis yang ke nomor berapa saya lupa itu. Itu kan hadis Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang hadis ini, kan hadis ini kan mengatakan begini, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan diluaskan rizkinya, sambungkan tali silaturahim. Nah, beliau menjelaskan sambil mengutip beberapa ulama, salah satunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau kutip di dalam tafsir, di dalam kitab itu. Nah, di dalam kitab itu tafsirannya itu Ibnu Hajar menjelaskan begini, ada orang ya yang ketika dia takdirnya disampaikan oleh Allah kepada malaikat, dan ketika malaikat menentukan pada saat dia 4 bulannya, misalkan usianya sampai 60 tahun, usia dia sampai 60 tahun misalkan, di catatan malaikatnya sampai situ, tetapi orang ini ternyata menjalankan banyak kebaikan, salah satunya silaturahimnya, berbuat kebaikannya luar biasa, sampai-sampai ternyata orang itu sampai dipanjangkan 10 tahun kemudian, yang harusnya di catatan malaikat ketika ditiupkan ruh itu 60 tahun, ternyata dia masih bisa hidup sampai 10 tahun kemudian, 70 tahun. Malaikat bertanya kepada Allah, kata malaikat itu, wahai Allah, bukankah di catatannya ketika kau perintahkan untuk ditentukan kepada di situ, catatanku itu dia itu sampai 60 tahun, kok dia sudah 70 tahun belum dicabut, aku belum diperintahkan dicabut gitu loh, belum perintah untuk menyambut dia. Apa jawaban Allah? Seringnya dia silaturahim, seringnya dia melakukan kebaikan, umurnya sampai dipanjang. Engkau hanya tahu di catatanmu, tapi di Lauhil Mahfuz hanya aku yang tahu tentang itu. Jadi bayangkan sampai begitu, Pak. Ya, sampai begitu. Dan ada lagi tentang kisah siapa? Tentang kisah seorang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia datang ke Nabi Ibrahim ya, dan dia mau ngundang Nabi Ibrahim dalam pernikahannya besok. Kemudian setelah tamu itu pergi, dalam mau nikah besok, kemudian ada malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim. Ada apa dia? Oh, dia mau ini, suruh nikah buru-buru malam ini juga. Kenapa emang? Besok jatah dia umurnya udah habis katanya. Besok jatah dia umurnya sudah habis. Nabi Ibrahim mau ngasih tahu, orangnya udah jauh berangkatnya. Tapi ternyata sampai dia punya anak, sampai apa, datang lagi malaikat. Pas datang lagi, loh kok dia sampai nikah, kok dia sampai punya anak, katanya kamu datangnya nih. Ternyata dia ketika belum kepadamu datang sudah bersedekah. Sedekah itulah yang menyebabkan aku tertahan untuk mencabut nyawanya. Jadi begitu, Pak. Jadi begitu. Jadi memang disitulah kita bisa mendesain ulang tentang bagaimana kita 1 tahun ke depan melalui malam Lailatul Qadar itu, dengan doa-doa terbaik kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dapat Lailatul Qadar, mencapai derajat takwa dan mendapatkan salam, baik salam dari Allah, doa para malaikat, maupun salam dalam pengertian selamat, sejahtera, dan terhindar dari kerusakan dan kebinasaan. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.